Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita selalu curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memohon perlindungan, tempat kita memohon petunjuk serta hidayah, tempat kita berlindung dari kejelekan diri kita, tempat kita berlindung dari akhlak-akhlak jelek diri kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baiklah hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas syarah hadis ke-26 dengan tema bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian manusia berjumlah 360. Minan nas, dari manusia, alaihi shadaqah, wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap persendian tulang-tulang manusia ini wajib dikeluarkan sedekahnya. Nah, misalnya banyak perbuatan baik yang harus kita kerjakan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari mulai dari matahari terbit. Ta'dilu bainas naini alaihi shadaqah, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Jika kita melihat saudara kita yang sedang bertikai, maka kita mendamaikan mereka berdua, menjadi penengah, menjadi perantara agar hubungan mereka tetap baik, itu merupakan sedekah. Wa tu'inu rajulah, menolong seseorang, fi dabbatihi, menaiki kendaraan. Kalau di zaman sekarang, membantu seseorang menaiki kendaraan, apakah itu di atas motor, apakah itu menaiki mobil, ya. Kemudian alaiha au tarfa'uhu shadaqah, dan mengangkat barang-barang ke atas kendaraannya adalah merupakan sedekah, ya. Membantu, membawakan, mengangkat barangnya ke atas kendaraan yang ingin dia tunggangi, yang ingin dia naiki, itu juga merupakan sedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibatus shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, setiap langkah, bukan perginya kita ke mengerjakan sholat ke masjid, tapi setiap langkah-langkah kita, ya, setiap langkah kita dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tumitul adzan anit thoriq shadaqah, engkau menghilangkan rintangan di jalan, misal menghilangkan tulang, paku, ya, yang membuat sesuatu atau seseorang menjadi kecelakaan, maka ketika kau menghilangkan hal itu merupakan bagian sedekah, ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya sebagai manusia kita wajib bersyukur, ya. Banyak hal yang harus kita sedekahkan, meskipun itu bukan mengeluarkan uang, ya. Saudaraku, sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, bagaimana kami ingin bersedekah sementara
orang-orang kaya itu bersedekah melebihi diri kami. Ya, mereka memiliki kelebihan harta yang mereka miliki dengan bisa bersedekah. Kami, orang yang tidak berpunya, bagaimana kami akan bersedekah? Maka Nabi menjawab, wahai sahabatku, bukankah Allah menjadikan banyak sekali yang harus engkau sedekahkan? Ya, sedekahkanlah dari bagian 360 tulang yang engkau miliki untuk bisa kau sedekahkan. Misalnya, kita mengerjakan sholat merupakan sedekah. Kita menegur kesalahan seseorang, itu juga merupakan sedekah. Kita mendamaikan teman kita yang sedang bertikai, yang sedang berselisih paham, itu juga merupakan sedekah. Ya. Kemudian kita berbicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik, menyapa dengan bahasa yang baik, ya. Atau memberi nasihat kebaikan kepada teman kita, itu juga merupakan sedekah. Kemudian kita menghindari rintangan di jalan, ya, apapun yang kita temui di jalan, entahkah itu paku, entahkah itu kaca, ya, yang ketika seseorang melewatinya akan menjadikan dirinya merugikan, maka ketika kita menyingkirkan itu juga merupakan sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa Allah telah sempurna menciptakan diri kita dengan banyak hal yang bisa dan harus kita sedekahkan. Bukan terkait dengan materi yang kita miliki. Ya, orang-orang kaya bisa bersedekah, orang-orang miskin pun lebih banyak lagi bagian-bagian yang harus ia sedekahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, yang dimana dilipat gandakan pahala oleh Allah berlipat-lipat ganda ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kerjakanlah kebaikan, ya, agar pahala engkau dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memberi dan mengingatkan kebaikan satu sama lain itu juga merupakan sedekah. Sebagaimana kita dianjurkan untuk saling mengingatkan saudara sesama muslim, karena nanti saudara kita sesama muslim akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong, ya, menolong diri kita di yaumil akhir. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat peduli kepada umatnya. Tidak ada seorang manusia yang peduli kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad. Dia rela mengorbankan apapun agar semua umat-umat yang mengaku bahwa dia adalah utusan Allah, dia akan memberikan syafaat agar nanti di yaumil akhir semua kita umat manusia akan mendapatkan pertolongan. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini beberapa nasihat yang dapat saya sampaikan, bukan karena saya lebih, bukan karena saya pandai, tapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai manusia tentu banyak sekali kekurangan, tentu sekali banyak kesalahan atau salah penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.